Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Kota Wisata untuk kelas 1 dan kelas 2. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat ya hari ini. Nah adik-adik, kita semua punya seorang sahabat. Dia selalu setia menemani kita di mana saja kita berada dan kapanpun waktunya. Dia selalu setia menemani kita. Adik-adik pasti tahu siapa sahabat itu. Ya, Yesus. Yesus adalah sahabat kita. Nah, marilah sekarang kita memuji Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Sobat yang Setia. Ayo, kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita menyanyikan lagu Sobat yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Ryan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, senang kami berkumpul kembali bersama kakak-kakak dan teman-teman dalam sekolah minggu online. Kiranya berkati kami semua dalam mengikuti sekolah minggu. Berkatilah semua agar sehat selalu. Terima kasih. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita semua pasti gembira untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ayo, mari sama-sama kita menyambut Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu Selamat, Selamat Datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang
Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergembira. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam naungannya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datang di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Evi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Evi yang akan membawakan cerita. Berkati dan sertai kami semua, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita minggu ini, kita mengulang sedikit cerita minggu lalu ya. Apakah adik-adik masih ingat? Maria adalah gadis muda di kota kecil Nazaret sewaktu malaikat muncul di hadapannya. Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Ya, bahwa Maria akan melahirkan bayi yang adalah juru selamat yang dijanjikan. Wah, Maria dipilih Tuhan sebagai ibu dari sang juru selamat. Maria kemudian memberitahukan kepada siapa adik-adik? Kepada Elisabet, saudaranya. Dari cerita minggu kemarin, kita belajar bahwa saat Maria mengunjungi Elisabet, Elisabet juga akan melahirkan anak di usia tuanya. Apa nama yang diberitahukan oleh malaikat kepada Zakaria, suami dari Elisabet, untuk anak mereka? Ya, Yohanes. Malaikat Tuhan memberitahu Zakaria bahwa Elisabet akan melahirkan anak, yaitu Yohanes, yang akan mempersiapkan umat Allah bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Maria tinggal bersama Elisabet selama kira-kira 3 bulan. Kemudian Maria kembali ke Nazaret untuk mempersiapkan kelahiran sang bayi. Sekarang mari kita menyimak cerita yang diambil dari Matius pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata
ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Cerita ini semua menggenapi firman Allah yang telah disampaikan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Yang akan dilahirkan Maria adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan sejak zaman Abraham, dia yang dari keturunan Daud. Anak akan datang ke dunia sebagai bayi kecil. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus sendiri artinya adalah Allah menyelamatkan. Dan siapakah yang dimaksud dengan umatnya atau umat Allah itu? Apakah hanya keturunan Daud? Apakah hanya bangsa Israel? Tidak. Umatnya atau umat Allah adalah semua bangsa, dari anak-anak sampai kakek nenek, laki-laki ataupun perempuan. Umat Allah adalah semua orang yang percaya kepadanya, termasuk adik-adik dan juga kakak. Dari Alkitab, kita tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Seperti Yusuf yang mendengar firman Allah, percaya dan menaatinya, kita pun harus selalu belajar untuk mendengar firman Allah, percaya dan menaatinya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf selalu mendengar perintah Allah dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, adik-adik, marilah kita menjadi seperti Yusuf dengan cara kita selalu mau mendengar apa yang dikatakan oleh mama atau papa di rumah dan taat melakukan apa yang dikatakan kepada kita. Bisa kan? Pasti bisa. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya,
Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya, adik-adik dapat meletakkan di tempat yang sudah disediakan di rumah. Nanti sesudah ibadah ini bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya ke rekening GKI Kota Wisata atau scan QRIS yang tersedia di sini. Nah, marilah kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan persembahan ini. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ivan di aktivitas minggu ini. Melalui aktivitas minggu ini, kita akan belajar bagaimana mendengar dan taat di saat yang sama. Melalui permainan ini, kita mau belajar bahwa mendengarkan dan menjadi taat di saat yang bersamaan tidak mudah, tapi bisa kok dilakukan. Di aktivitas ini, kamu bisa mengajak kakak, adik, papa, mama, atau siapapun yang ada di rumah kamu untuk bermain bersama-sama. Kalau bisa, kalian bermainnya bertiga ya, supaya yang satu orang lagi bisa menjadi orang yang memberikan perintah, sedangkan kamu dan satu orang yang lainnya akan saling melempar boneka. Kalau tidak ada boneka, bisa menggunakan alat bantu yang lain sebagai gantinya, tapi yang aman untuk dilempar dan sama besarnya ya. Jika sudah tersedia 2 boneka, kita beri nama si dengar dan si taat. Masing-masing orang memegang si dengar dan si taat, dan satu orang lainnya memberi perintah lempar. Ketika perintah lempar diberikan, maka kedua orang yang memegang boneka akan melemparkan boneka yang dipegangnya ke orang yang berdiri di hadapannya. Yang berhasil menangkap dan tidak pernah menjatuhkan boneka selama 1 menit adalah pemenangnya. Mudah dan seru kan? Nah, adik-adik, melalui permainan ini kita mau belajar bahwa dengan mendengarkan dan taat dengan perintah akan membawa kebaikan. Jadi, yuk kita dengar perintah Tuhan dan mau menaatinya
supaya kita menang dan tidak jatuh dalam dosa. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Selesai berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah menyanyi bersama, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau mendengarkan perintah Tuhan dan kami mau taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama, papa, kakak, dan adik di rumah. Tuhan mau menyertai mereka semua. Tuhan juga mau memberi kesehatan yang baik kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.